Bitcoin kembali mengalami pelemahan setelah kemarin kita melihat bahwa FOMC menghasilkan output yang cukup hawkish ya. Sebenarnya kalau outputnya cuma cukup hawkish saja, itu sebenarnya sudah price in di harga risk on asset saat ini. Tapi kemarin ada momen kunci dan juga pernyataan kunci dari Kevin Warsh yang menyatakan bahwa dia mendeklar yang namanya forward guidance. Seperti yang kalian lihat di artikel ini, forward guidance itu apa? Forward guidance itu adalah seperti aba-aba dari The Fed ya. Jadi kalau sebelum zaman Kevin Warsh ini, kita melihat di zaman Jerome Powell, The Fed selalu memberikan guidance untuk kedepannya, misalnya kecenderungan rate-nya itu apakah akan menurun atau malah naik ya. Itu akan ada di FOMC statement di era Jerome Powell sebelumnya. Nah, kemarin kita melihat Kevin Warsh mendeklar adanya forward guidance ini. Karena kita tahu bahwa forward guidance ini biasanya dijadikan oleh para investor untuk sebagai patokan ya, dengan di decline-nya atau di drop-nya forward guidance dari The Fed, ini mengindikasikan bahwa adanya ketidakpastian kembali di market ya. Jadi kita tahu bahwa market itu sangat benci dengan yang namanya uncertainty atau ketidakpastian. Jadi dengan ditiadakannya forward guidance, maka efeknya yang dapat saya lihat ya, uncertainty naik. Lalu yang kedua, setiap kali akan ada data rilis ya, kita akan melihat ini khusus untuk trader di price action itu pergerakan harga akan sangat choppy ke depannya ya. Jadi ini adalah efek-efek negatif yang saya lihat yang berpotensi terjadi setelah kemarin Kevin Warsh drop forward guidance. Tapi untuk long run kita nggak tahu bagaimana efeknya. Yang jelas untuk short term ini akan jadi perubahan rezim untuk The Fed dan juga ada perubahan philosophical view dari sebelumnya Jerome Powell ke Kevin Warsh ini ya. Patut kita nantikan bagaimana kedepannya akan berjalan. Lalu kita akan ke technical analysis dari Bitcoin ya. Seperti biasa, saya akan coba bahas Bitcoin satu persatu dari technical analysis, di mana kemarin sudah saya ungkapkan bahwa range konsolidasi dari Bitcoin itu sebenarnya masih tetap sama di area 63.600 sampai 67.200 US dollar ya. Tapi kemarin dengan adanya post FOMC ya, kita melihat harga kembali mengalami drop ya. Drop dari area 66.000 sampai sekarang menyentuh area breaker block ya. Jadi sebelumnya area ini merupakan area resisten yang bertahan sejak tanggal 4 Juni ya. Setelah breakout, kita melihat harga akhirnya melakukan retest terhadap area resisten yang sekarang menjadi support ini. Namun yang saya perhatikan di sini adalah apakah area ini akan hold harga Bitcoin atau tidak, karena ketika kita melihat area breaker block ini seharusnya menjadi area yang sangat kuat untuk Bitcoin. Dan kita tahu apabila harga menyentuh area support yang kuat, biasanya akan ada demand yang masuk ya, akan ada strong demand. Tapi pada price action kali ini kita melihat ya, bahwa ketika harga memasuki area breaker block ini, kita melihat tidak adanya strong demand yang ikut masuk di market ya. Even kalau kita zoom in ke lower time frame ya, ke time frame 15 menit misalnya ya, volume kita lihat masih terus menurun ya, ini volume menurun. Nah, ini menimbulkan kekhawatiran karena biasanya kalau seperti ini chance untuk harga mengalami drop itu lebih besar ya. Jadi kita wajib waspada untuk pergerakan harga Bitcoin ya. Apabila harga breakdown under area ini, maka the next support yang saya lihat sebagai support terakhir dari pergerakan Bitcoin adalah di area ini ya, di area kisaran 60.500 US dollar. Oke, ini area yang sangat penting ya. Oke, jadi ini salah satu faktor yang mendrive harga Bitcoin untuk saat ini post FOMC. Lalu faktor kedua yang saya lihat yang juga mendrive harga Bitcoin adalah kembali STRC ya. Ini STRC, bagi kalian yang baru tonton video ini, STRC itu apa? STRC itu adalah preferred share milik MicroStrategy. Saya sedikit refreshment ya.
Kita tahu bahwa STRC merupakan faktor terpenting bagi MicroStrategy untuk bisa melakukan pembelian Bitcoin ke depannya, di mana ketika STRC harganya di atas par value yaitu 100 US dollar, MicroStrategy bisa melakukan ATM issuance. Jadi dia bisa raise fund lagi untuk melakukan pembelian terhadap Bitcoin. Tapi selama harga dari STRC ini masih under area par value-nya, MicroStrategy tidak dapat melakukan hal itu. Jadi kita lihat dengan adanya DPEG yang sangat jauh ya. Ini off-peg-nya sudah kisaran berapa persen ini? 10%. 10,6%, hampir 11% dari par value-nya 100 dolar, harga saat ini ada di 89,34 US dollar pre-market ya. Kita lihat ini merupakan efek negatif untuk Bitcoin apabila kita tidak segera melihat STRC melakukan repack lagi ke area 100 dolar atau di atas par value-nya, maka ada potensi tidak adanya buying pressure dari MicroStrategy ya. Dan ini sekali lagi membuktikan bahwa ada yang salah dengan MicroStrategy, dengan mekanisme STRC dari MicroStrategy, seperti yang sudah menjadi concern saya pada video-video yang sudah saya share sebelumnya ya. Saya akan monitor perihal STRC ini ya. Nanti akan saya update setiap hari untuk STRC karena ini saat ini merupakan concern terbesar bagi saya. Lalu hal terakhir yang mau saya lihat adalah DXY ya. Setelah kemarin FOMC selesai, kita melihat bahwa US Dollar Index atau DXY mengalami pump yang sangat tinggi ke area 100 dolar ya. Ini juga bersamaan dengan US 2-year yield ya. Kalau kalian lihat US 2-year yield ini adalah suku bunga untuk obligasi pemerintah Amerika Serikat dengan jatuh tempo 2 tahun ya. Kita lihat US 2-year yield kemarin setelah FOMC juga mengalami peningkatan ke 4,2%. Biasanya kalau US dollar mengalami kenaikan, artinya ini akan menimbulkan selling pressure bagi risk on asset ya. Kita juga lihat S&P 500 misalnya. S&P 500 saat ini juga terlihat cukup lemah setelah kemarin adanya FOMC meeting tersebut, masih berada di area konsolidasi range. Kalau kita lihat ke daily time frame antara area 7.000 sampai area 7.600 ya. Namun yang perlu kita perhatikan juga ya, kemarin dengan adanya drop pada awal bulan Juni terjadi yang namanya market structure shift di sini ya. Ini perlu kita perhatikan karena kalau sampai S&P 500 mengalami drop lebih lanjut ya, ada potensi harga dari S&P 500 akan melakukan at least retest area resisten dari parallel channel yang sebelumnya di breakout ya, sekarang menjadi support ya. Nah, lalu target keduanya ada potensi ke 7.000 US dollar ya. Apabila S&P 500 mengalami drop lanjutan atau koreksi lanjutan ke area 7.000 US dollar, maka akan ada potensi juga bagi Bitcoin untuk mengalami drop lebih lanjut ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya saya masih pada tesis saya, dimana kalau kalian lihat video saya yang sebelumnya, tesis saya tentang Bitcoin itu adalah mengenai potensi bottom di Juni ya. Kalau kalian lihat, nah ini dia. Ini di tahun 2022 bear market ya. Harga Bitcoin itu selalu mengalami bottom di bulan Juni ya, di bear market sebelumnya. Tahun 2018 juga sama, selalu mengalami bottom di Juni ya. Jadi ini merupakan tesis saya untuk saat ini. Kita lihat apakah bottom saat ini ya, yang di area kisaran 59.000 US dollar ya. Area ini sih ya, bottomnya di 59.047 US dollar, ini akan hold harga Bitcoin ya, dan sama mengulang pattern dari bear market sebelumnya. Kita masih belum tahu itu, tapi yang jelas saya rasa itu masih merupakan tesis yang kuat. Jadi either kita melihat harga Bitcoin drop ya, misal kalau area 63.600 ini terinvalidasi, maka next support yang wajib dilihat adalah area 60.500 ya. Jadi misal harga nanti malam ini mengalami drop lanjutan under area
63.600, maka the next support yang wajib hold harga Bitcoin itu adalah di area kisaran 60.500 US dollar ya. Dan area 60.500 US dollar ini merupakan area pertahanan terakhir kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat ini merupakan area pertahanan terakhir bagi Bitcoin, karena ketika harga nanti breakdown area 60.500 ini akan menginvalidasi struktur yang ada saat ini ya. Jadi saat ini strukturnya jika kalian lihat itu adalah kita membentuk high di sini, higher low di sini, dan membentuk high berikutnya di 67.257, dan ini merupakan area low ya dari pattern higher high dan higher low sebelumnya. Jadi jika breakdown under 60.500, maka ini akan menginvalidasi struktur higher high dan higher low ini ya. Jadi ini merupakan pertahanan terakhir. Untuk short term kita masih belum tahu. Saya berharapnya sih harga dari Bitcoin bisa melakukan bounce dari area ini ya, seperti yang sudah saya sebutkan pada video-video sebelumnya, di mana area order block ini sebagai area yang sangat kuat ya. Tapi dengan kondisi makro backdrop seperti sekarang ini dan kembali terjadinya uncertainty di market karena pernyataan dari Kevin Warsh kemarin, ini saya agak pesimistis harga bisa hold di area 63.600 US dollar ya. Jadi kita lihat ya, kita tunggu dulu apa yang akan terjadi nanti. Saya akan update terus di Tele seperti biasa. Oke, terima kasih.